Pada bulan Mei 1998, terjadi sebuah tragedi besar yang tidak hanya menjatuhkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah Presiden Soeharto, tetapi juga meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama bagi etnis China di Indonesia yang mengalami penjarahan dan kekerasan mulai dari pemerkosaan hingga pembunuhan. Di sisi lain, tragedi mengerikan ini dapat terjadi tentu saja karena banyak sekali faktor yang bisa dibilang sangatlah kompleks. Pertama, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda benua Asia dari tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan nilai rupiah anjlok drastis, harga kebutuhan pokok melonjak, dan PHK massal terjadi di mana-mana. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah Orde Baru juga menurun drastis. Tidak hanya itu saja, korupsi, kolusi, dan nepotisme telah mengakar di pemerintahan Orde Baru. Bahkan kekayaan negara dikuasai oleh kroni dan keluarga Soeharto. Jadi tak heran dan sangat wajar rasanya apabila rakyat merasa tidak mendapatkan haknya secara adil, baik itu dari sisi ekonomi maupun sosial. Dan pada akhirnya, rakyat pun sudah tidak bisa menahan lagi rasa muak terhadap rezim Soeharto. Kedua, demonstrasi mahasiswa dari berbagai universitas mempelopori gerakan reformasi yang menuntut pengunduran diri Soeharto. Ketiga, pertarungan kekuasaan di tubuh militer. Mungkin ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu, terdapat rivalitas antara Panglima ABRI Jenderal Wiranto dengan Komandan Kopassus Prabowo Subianto. Jadi tak heran apabila muncul dugaan adanya faksi-faksi militer yang memanfaatkan situasi kerusuhan untuk kepentingan politik masing-masing. Puncaknya, muncul dugaan bahwa tragedi 98 adalah kerusuhan yang diciptakan secara sengaja, yang tujuannya untuk menciptakan kekuasaan baru sesuai keinginan masing-masing pihak pasca runtuhnya rezim Soeharto nanti. 4. Lemahnya kepemimpinan Soeharto. Awalnya, kepemimpinan Soeharto itu sangatlah kuat. Namun, menjelang keruntuhannya, Soeharto semakin kehilangan kontrol atas negara maupun pendukungnya. Banyak kroni Soeharto yang mulai menarik dukungan karena tekanan publik dan juga tekanan internasional. 5. Gagalnya aparat keamanan. Sudah bukan rahasia lagi saat tragedi terjadi, aparat keamanan dianggap gagal melindungi rakyat, khususnya etnis China yang memang sangat minoritas dan telah mengalami rasisme sejak era kolonial. Bahkan menurut tim gabungan pencari fakta, terdapat pihak aparat yang membiarkan atau mendukung aksi-aksi anarkis yang menimpa etnis China.